2 Tawari 12 ayat yang kelima sampai 8. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda lalu berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak yang datang kepada mereka dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu dalam kuasa Sisak." Ayat yang ke-6. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantara Sisak." Ayat yang ke-8. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi pada kerajaan-kerajaan duniawi. Oke, Shalom. Ayat yang barusan kita baca adalah salah satu peristiwa dalam firman Tuhan pada masa pemerintahan Raja Rehabeam. Jadi tahun kelima pemerintahan Raja Rehabeam, waktu itu Rehabeam mendapat ancaman dari Raja Sisak, yaitu Raja Mesir. Gitu ya. Dan kemudian Semaya, yaitu seorang nabi atau abdi Allah, memperingatkan Rehabeam tentang hal itu, bahwa mereka sedang diserang, sedang dihancurkan oleh Raja Mesir, yaitu Sisak pada waktu itu. Dan kemudian dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana mereka merendahkan diri dan mereka berkata bahwa Tuhan itulah yang benar, sehingga Tuhan berfirman melalui Nabi Semaya pada waktu itu bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan mereka, gitu ya. Kehangatan murka Tuhan tidak akan dicurahkan melalui Sisak ini, gitu ya. Dan kemudian dikatakan di sana bahwa tetapi mereka tetap akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi pada Allah dan mengabdi pada kerajaan-kerajaan duniawi, gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai Nabi Semaya. Ini seorang nabi yang mungkin tidak terlalu populer yang kita dengar sebelumnya. Dia ada pada zaman Raja Rehabeam, yaitu raja pertama kerajaan selatan. Setelah kerajaan selatan pecah, maka raja pertama kerajaan selatan adalah Rehabeam, anak dari Salomo, dan raja utara adalah Yerobeam. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa Rehabeam melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dia membiarkan ada pelacuran bakti dan segala macamnya dibiarkan seperti itu. Gitu ya. Dan kemudian Tuhan menghukum Rehabeam ini dengan cara waktu itu Allah menggerakkan raja Mesir, yaitu Raja Sisak, untuk menyerang mereka. Gitu ya. Nah, nama Semaya dalam firman Tuhan itu ada banyak. Kalau saya pelajari kurang lebih ada 26 orang yang namanya kurang lebih sama, yaitu Semaya. Tetapi orangnya berbeda, saudaraku. Dan salah satunya misalnya anak dari Obed Edom, itu namanya juga Semaya. Nah, Semaya dalam firman Tuhan yang ini adalah seorang nabi yang ada pada zaman itu, yang ada pada zaman Raja Rehabeam. Sebelumnya, Nabi Semaya ini pernah menegur mereka juga, pernah menegur Rehabeam juga. Pada waktu itu, peristiwa pertamanya adalah bagaimana Rehabeam setelah mengetahui bahwa Yerobeam mengambil alih kerajaan utara dengan 10 suku, maka Rehabeam berencana menyerang Yerobeam, gitu ya. Dan kemudian di sanalah nama Nabi Semaya mulai dimunculkan. Bagaimana dia memperingatkan kepada Rehabeam pada waktu itu untuk jangan menyerang Yerobeam, karena itu semua terjadi atas kehendak Tuhan. Bagaimana Yerobeam mendirikan kerajaan utara dengan 10 suku di sana, gitu ya. Dan itulah pertama kali nama Nabi Semaya dimunculkan. Ayat yang barusan saya ambil itu dari Tawari. Tentunya cerita ini juga ada dalam Raja-Raja, saudaraku ya. Dan tadi peristiwa yang kedua itu bagaimana pada waktu itu adalah Rehabeam hendak dihancurkan. Kerajaan Yehuda hendak dihancurkan oleh kerajaan Mesir di bawah pimpinan Raja Sisak pada waktu itu. Dan kemudian Allah menegur lagi melalui Nabi Semaya, dan Nabi Semaya di sini bertindak sebagai perpanjangan lidah Tuhan dan membuat Rehabeam dan seluruh tokoh Israel pada waktu itu merendahkan diri, dan akhirnya Allah tidak jadi menghukum mereka. Gitu ya. Tetapi yang menarik di sini dalam firman Tuhan dikatakan tadi bahwa mereka tetap harus melihat perbedaan. Kalau mereka mengabdi pada Allah dan mengabdi pada kerajaan-kerajaan duniawi. Gitu ya. Di sini Nabi Semaya bertindak sebagai seorang nabi yang memberikan peringatan pada umat Tuhan supaya mereka berbalik dari jalan mereka. Dan di sini juga Nabi Semaya menjadi nabi yang memberitahu pada mereka perbedaan antara mereka beribadah kepada Allah, antara mereka mengabdi kepada Allah dan mengabdi pada kerajaan duniawi. Gitu ya. Saya pernah buat satu video tentang kerajaan Allah dan kerajaan dunia, gitu ya, tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, dan kerajaan dunia, gitu ya. Dan di sana saya jelaskan juga bahwa Allah menamakan dirinya sebagai satu bentuk kerajaan, karena itu bicara soal dominion, bicara soal penguasaan satu wilayah, bicara soal keabsolutan mutlak seorang raja, gitu ya. Tetapi tentunya ada perbedaan antara kerajaan dunia dengan kerajaan Allah, gitu ya. Kerajaan dunia berbicara soal satu tokoh tertentu, yaitu raja.
Kerajaan dunia bicara soal apa sih namanya urutan wewenang tertentu gitu ya. Dan kerajaan dunia bicara soal apa sih namanya suatu bentuk perebutan kekuasaan secara kekerasan. Dan saya sudah jelaskan juga pada video yang itu bahwa itu bentuknya adalah sebuah sistem. Di mana apabila kita berada pada satu sistem di mana di sana manusia tertentu menjadi tokohnya, satu sistem di mana orang dibedakan berdasarkan jabatan, satu sistem di mana orang diintimidasi dengan kekuasaan, maka itu tidak lain adalah sistem kerajaan dunia. Gitu ya. Tetapi sistem kerajaan Allah adalah Allah yang menjadi tokoh utamanya. Sistem kerajaan Allah segala sesuatu dilakukan dengan kasih dan saling melayani. Sistem kerajaan Allah bahwa setiap orang menjadi sama di hadapan Kristus. Gitu ya saudaraku ya. Dan di sini Nabi Semaya menjadi nabi yang memperingatkan Yerobeam supaya Yerobeam dan orang Israel tahu bedanya antara beribadah kepada Allah dalam kerajaannya dan beribadah pada kerajaan-kerajaan duniawi. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan ceritanya, memang Yerobeam akhirnya tidak dikuasai oleh kerajaan Sisak dari Mesir tadi, tetapi semua perhiasan emas dan segala macam diambil semua oleh kerajaan apa sih namanya Mesir di bawah Sisak tadi. Gitu ya. Dan memang kalau kita lanjutkan ceritanya, Yerobeam akhirnya hatinya tetap tidak berbalik pada Tuhan dan dia melakukan hal yang jahat sampai dengan akhir masa hidupnya. Dan itu adalah Rehabeam, gitu ya. Dan Yerobeam pun melakukan hal yang sama. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang apa sih namanya dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 dikatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Gitu ya. Sebelumnya orang Israel merasa bahwa Rehabeam adalah pemimpin suatu kerajaan yang kuat. Rehabeam bagaimana pada waktu itu adalah penerus dari Salomo dan dia pikir bahwa inilah kerajaan yang kuat, inilah kerajaan yang tangguh. Tetapi pada kenyataannya kerajaan dunia akan saling menghancurkan satu dengan yang lainnya, kata firman Tuhan. Dan begitu juga dengan Rehabeam, dia dihancurkan, dia diserang oleh kerajaan Mesir. Gitu ya. Dan orang-orangnya harus menyadari bahwa ada perbedaan kalau mereka mengabdi pada Allah dengan kerajaan yang tak tergoncangkan, dengan mengabdi pada kerajaan-kerajaan dunia. Dan tadi kita lihat bagaimana mereka akhirnya merendahkan diri dan perlindungan mereka hanya pada Tuhan. Rehabeam dengan kerajaannya tidak bisa memberikan perlindungan apa-apa karena itu hanyalah sebuah kerajaan duniawi. Gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan di Ibrani, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan dikatakan, marilah kita beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya dan hormat dan takut akan Tuhan. Jelas aku. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana Semaya ini adalah seorang nabi yang memberitahukan umat Tuhan perbedaan antara beribadah kepada Allah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan dan beribadah dan mengabdi pada kerajaan-kerajaan duniawi. Kerajaan duniawi satu saat akan jatuh. Kerajaan duniawi satu saat akan dilanda ketakutan dan dimakan oleh kerajaan yang lain. Tetapi berbeda dengan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah hanya bisa ada apabila orang merendahkan diri. Dan apabila kita berada dalam kerajaan Allah, maka itu menjadi kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu menjadi satu kerajaan yang tidak bisa diambil alih oleh kerajaan lain. Dan Nabi Semaya memberitahukan pada mereka ada perbedaannya antara kerajaan Allah dan kerajaan-kerajaan duniawi. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Daniel pernah mimpi tentang dia menjelaskan mimpi Nebukadnezar tentang patung, dan kita udah pernah buat videonya tentang patung Nebukadnezar, dan itu semua menggambarkan kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi pada waktu itu, mulai dari kerajaan Babilonia sebagai kepala, Media Persia, Yunani, dan akhirnya kerajaan Romawi. Gitu ya. Tetapi kemudian dalam firman Tuhan dikatakan ada sebuah batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan manusia, dan itu menjadi satu kerajaan yang memenuhi bumi, dan itu adalah kerajaan Allah. Gitu ya. Dalam Daniel 2 ayat 44 dikatakan, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan merembukan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya, dan itu adalah kerajaan Allah. Kalau Anda baca lanjutannya, maka itulah digambarkan seperti batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Gitu ya. Di sini Nabi Semaya berbicara kepada orang Israel, khususnya Rehabeam dengan orang-orang Yehuda pada waktu itu, bahwa ada perbedaan. Kalau mereka mau mengabdi kepada kerajaan dunia atau mau mengabdi pada kerajaan Allah. Kalau mereka mau mengabdi pada kerajaan dunia seperti pada Rehabeam, maka satu saat itu akan dikalahkan. Satu saat itu akan dikuasai dengan kerajaan lain. Dan itu adalah bentuk kerajaan-kerajaan dunia. Gitu ya. Tetapi kalau datang kepada Allah dengan merendahkan diri, dan dengan itulah kita bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Kita menjadi anggota kerajaan Allah apabila kita datang dan mengakui bahwa Allah itulah yang benar.
dan kita merendahkan diri di hadapan Dia, dan itu menjadi satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang tidak akan dihabisi oleh kerajaan manapun, tetapi Dia akan menghabisi semua kerajaan dan Dia akan memerintah selama-lamanya, dan itu adalah kerajaan Allah. Jelas, saudaraku? Dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi tentang anak Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jelas, saudaraku, bersyukur Anda dan saya yang kita tetap berada dalam kerajaan Allah. Itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya sudah bilang bahwa kerajaan Allah dengan kerajaan dunia ini bicara soal sistem, gitu ya. Bicara soal suatu sistem dalam suatu kegiatan kita sehari-hari, gitu ya. Apabila semuanya terpusat pada satu pribadi, apabila dilakukan dengan kekerasan, dengan intimidasi, apabila orang dibedakan berdasarkan satu tingkatan tertentu, maka itu adalah gambaran sistem kerajaan dunia. Gitu ya. Sementara kalau dalam sistem kerajaan Allah, maka Allah lah yang menjadi pusatnya. Segala sesuatu berpusat pada Allah. Sistem kerajaan Allah bicara soal yang satu mendahulukan yang lain. Barang siapa menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan bagi semuanya. Gitu ya. Dan dilakukan dengan rasa saling melayani. Gitu ya. Dan dalam sistem kerajaan Allah, setiap kita berhak menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan itu adalah sistem kerajaan Allah. Dan Semaya di sini sebagai nabi yang memberitahu umat Tuhan perbedaannya kalau mereka mau mengabdi kepada Allah atau mengabdi pada kerajaan-kerajaan dunia. Gitu ya. Kerajaan dunia akan berakhir dengan segala sesuatu sistemnya, mereka akan saling menghancurkan, tetapi kerajaan Allah tinggal tetap buat selama-lamanya, dan itu menjadi kerajaan yang tak tergoncangkan. Jelas, saudaraku? Kita ngambil satu ayat yang terakhir dalam Tawarikh tadi. Saya mau menekankan ayat yang ke-8 dalam 2 Tawarikh 12. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku, kata Tuhan, dan mengabdi pada kerajaan-kerajaan duniawi. Jelas, saudaraku? Jadi ini menjadi sesuatu yang berbeda. Dan ini pelajaran yang luar biasa yang Nabi Semaya, Allah berikan pada Nabi Semaya untuk umat Tuhan pada waktu itu, dengan rajanya waktu itu adalah Rehabeam. Dan itu membuat Rehabeam tidak dibuang, dihancurkan oleh sisa kerajaan Mesir. Gitu ya. Dan mereka tahu membedakan antara kerajaan Allah dan kerajaan duniawi. Gitu ya. Dan mari Anda dan saya, kita jangan tinggalkan kerajaan Allah, tetap diam dalam sistem kerajaan Allah. Jadikan Allah sebagai pusat dan segala sesuatunya, dan kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kemuliaan Allah. Dan barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah dia yang menjadi yang terkecil dalam kerajaan Allah. Jelas, saudaraku? Dan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang membuat kita aman, dan segala sesuatu boleh terjadi, tetapi kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.